Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa ini bisa mendidik kita untuk menjadi manusia yang sabar. Ketika siang hari dalam keadaan puasa, di rumah misalnya kita punya makanan, punya minuman, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sabar. Sampai nanti waktu berbuka puasa, baru kita nikmati hidangan itu. Misalnya kita berjumpa dengan seseorang yang ia membuat gara-gara dengan kita. Kita dilatih oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa menjadi manusia yang sabar. Beliau mengajari kita untuk berkata kepada orang itu, saya sedang berpuasa. Maka dengan puasa ini artinya kita menundukkan hawa nafsu kita untuk bisa menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu sungguh sangat mendapatkan tempat yang penting di dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang sabar. Ini tentu sebuah tempat yang sangat istimewa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang sabar. Kepada siapa? Terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Itu yang setiap hari berkumpul, bertemu dengan kita. Kepada keluarga kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Mari menjadi orang yang sabar. Juga kepada tetangga kita. Penting untuk kita menjadi orang yang sabar. Ada seorang ulama tabi'in, namanya Malik bin Dinar. Ini adalah ulama tabi'in yang lahir di Irak, yang hidup pada tahun abad kedua Hijriah, Ia bisa menjadi contoh betapa ia sangat sabar dengan tetangganya. Tetangganya ini adalah seseorang yang mempunyai atau sedang beternak sapi. Kebetulan kandang sapinya itu temboknya itu mepet dengan tembok rumahnya Malik bin Dinar. Lah tembok kandang sapinya itu sudah miring mau roboh begitu, lubang-lubang begitu, sehingga bau kotoran sapinya itu tentu saja masuk ke dalam rumah Malik bin Dinar. Bukan hanya itu, bukan hanya bau, tapi kencing sapinya itu merembes bahkan sampai masuk ke dalam rumah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar sabar menghadapi hal ini. Hampir tiap hari ia membersihkan kotoran najis sapi itu, dibersihkan. Lama-lama sekian waktu yang berlangsung, tetangganya nyingiran. Itu Malik bin Dinar kok tidak komplain ya? Padahal ia merasa bahwa perlakuannya itu tidak baik. Ia zalim kepada Malik bin Dinar. Saking penasarannya terhadap kesabaran Malik bin Dinar, tetangganya itu akhirnya mendatangi Malik bin Dinar. Wahai Malik bin Dinar, aku zalimi selama ini dengan kandang sapi itu. Kenapa engkau tidak protes kepadaku dan engkau tampak biasa-biasa saja begitu, sabar begitu? Malik bin Dinar dengan senyum menjawab, Nabiku, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa malaikat Jibril itu sering kali berpesan kepadaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku, Nabi Muhammad menyampaikan, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan diberi waris atau hadiah istimewa. Ini artinya betapa tetangga itu punya posisi yang penting dan perlu untuk kita perhatikan. Mendengar jawaban itu, tetangga Malik bin Dinar itu tertegun.
Ini agama luar biasa katanya. Ini nabinya luar biasa mengajarinya. Kebetulan ia bukan pemeluk Islam. Karena kesabaran dan melihat hal yang luar biasa itu, akhirnya ia di hadapan Malik bin Dinar menyampaikan diri masuk Islam. Sahabat dimanapun berada, kesabaran menghadapi siapapun itu penting. Keburukan yang kita lawan dengan keburukan tidak akan menyelesaikan masalah. Tetangga yang sedang zalim atau mungkin tidak baik sama kita, kita lawan dengan tidak baik, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru dengan kesabaran itu, apa yang tidak baik itu, semoga sedikit demi sedikit menjadi kebaikan. Dan lebih dari itu, tentu semoga dengan kesabaran kita akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.